Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya untuk menyampaikan kali ini adalah materi terkait dengan ilmu perpustakaan. Baiklah saudara yang berbahagia, dasar-dasar ilmu perpustakaan yang kita bicarakan pada kali ini adalah memakai pendekatan ilmu pengetahuan dan praktis. Kita tahu sebelumnya bahwa terkait dengan masalah perpustakaan, maka kita akan bicara dulu tentang sejarah perpustakaan tersebut, di mana pada awal mulanya masyarakat ataupun umat manusia mengumpulkan bahan-bahan yang menjadi kehidupan mereka masing sendiri untuk direkam dengan seadanya ataupun dengan secara kuno. Seperti misalnya dengan menyimpan di daun-daun pohon atau di kulit-kulit binatang. Perkembangan selanjutnya daripada keberadaan perpustakaan ini yaitu terbentuknya apa yang dinamakan buku. Buku lambat laun akan dijadikan sebagai salah satu peradaban umat manusia dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, terutama terkait dengan masalah ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Di perpustakaan itu dikembangkanlah minat baca yang pada intinya adalah untuk memancing masyarakat bagaimana bisa meningkatkan diri sendiri serta intelektualnya. Pada awal-awal Masehi hingga akhir kepada masuknya Perang Dunia Kedua, masalah perpustakaan ini belum mendapat perhatian yang serius baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Dari sinilah berkembang ilmu perpustakaan itu sendiri. Dengan objek karya rekam dan karya cetak yang ada di perpustakaan, maka ilmu perpustakaan pada tahun 1923 mulailah ilmu pengetahuan berpikir tentang adanya suatu kajian tentang perpustakaan. Sehingga muncullah ilmu perpustakaan di perguruan tinggi di luar negeri, terutama di negara-negara maju. Sementara setelah Perang Dunia Kedua atau era kemerdekaan, perpustakaan baru mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah untuk untuk diberdayakan agar bisa masyarakat dapat mengambil informasi-informasi yang ada. Dalam hal ini, perpustakaan jelas merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengelola dan memperdayakan informasi-informasi yang terkandung di dalam perpustakaan. Mulai dari proses pengadaan, proses penyimpanan, hingga proses pemberdayaannya. Perkembangan ilmu perpustakaan sangat erat kaitannya dengan perkembangan informasi. Meskipun diakui ilmu perpustakaan jauh lebih dulu hadir daripada ilmu informasi. Namun karena perkembangan ilmu perpustakaan itulah objek yang ada di dalam perpustakaan tersebut menjadi kajian daripada ilmu informasi dewasa ini. Saudara-saudara yang berbahagia, secara teori-teori ilmu perpustakaan itu banyak memahami atau banyak mengambil teori-teori dalam pengembangannya. Di antaranya adalah teori behavioristik dan kognitif. Dalam hal ini, bagaimana masyarakat membiasakan diri untuk
mengakses informasi di perpustakaan dengan adanya intelektual pemikiran yang dipergunakan untuk efektif dan efisien. Dalam perpustakaan juga berlaku teori perilaku sosial, yaitu bagaimana masyarakat mempergunakan perpustakaan yang sebelumnya tentu berinteraksi terlebih dahulu dengan para petugas ataupun kepada pelaku-pelaku perpustakaan. Dengan teori fenomenologi, maka seseorang akan melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas di perpustakaan dengan cara-cara tersendiri atau metode-metode tertentu. Selanjutnya dengan teori interaksionis simbolis, maka perpustakaan dilakukan dengan kajian-kajian yang melakukan pendekatan kepada pemakai. Dan terakhir dengan teori etnologi, maka masyarakat pemakai selalu dilakukan upaya-upaya bagaimana perkembangan perpustakaan itu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Saudara yang berbahagia, di dalam perpustakaan, maka kita mengenal beberapa sumber informasi primer atau sumber informasi yang utama yang langsung kita dapati. Seperti misalnya apa yang dinamakan dokumen paten, yaitu dokumen resmi atau legal yang kita contohkan seperti dokumen sertifikat. Apakah itu sertifikat akta kelahiran misalnya, sertifikat tanah, ataupun sertifikat ijazah dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita juga melihat sumber informasi primer ini yaitu dalam bentuk dokumen standar, yaitu dokumen-dokumen yang aturannya formal seperti misalnya pamflet, brosur, dan lain-lain. Juga ada sumber informasi primer itu dalam bentuk makalah atau laporan hasil daripada pertemuan-pertemuan ilmiah. Begitu juga sumber informasi primer ini berupa laporan yang bersifat rutinitas. Katakanlah seperti laporan tahunan, laporan bulanan, atau laporan semester. Berikut juga kita tahu sumber informasi primer itu adalah semacam hasil penelitian-penelitian ilmiah, mulai dari disertasi, tesis, skripsi, dan artikel-artikel ilmiah lainnya. Saudara yang berbahagia, sementara sumber informasi sekunder dapat dilihat, yaitu merupakan sumber informasi yang merupakan daftar atau pencatatan dari sumber informasi primer yang kita bicarakan sebelum ini. Di antaranya adalah dalam bentuk daftar buku, katalog atau bibliografi, majalah indeks, majalah abstrak, dan lain-lain. Sedangkan jenis literatur yang berdasarkan waktu terbit dapat saja dia berupa monografi atau terbitan sekali terbit seperti buku misalnya, pamflet atau brosur atau selebaran. Namun untuk cetakannya boleh berulang-ulang, seperti cetakan pertama, kedua, dan selanjutnya. Jenis literatur berdasarkan waktu terbit ini juga terbitan berseri atau periode, seperti misalnya majalah, buletin, jurnal, dan lain-lain. Berdasarkan penyajian informasi, maka sumber informasi sekunder ini dapat berubah berupa koleksi rujukan atau referensi, seperti kamus, ensiklopedi, direktori, dan lain-lain. Ataupun dalam bentuk koleksi umum atau biasa, seperti misalnya buku paket, buku teks, buku ajar,
dan lain-lain sebagainya macam. Terkait dengan terbitan berseri, perlu diketahui terbitan berseri mempunyai ciri-ciri. Pertama, terbit secara bertahap atau periodik, seperti bulanan atau tahunan, dan memiliki nomor urut volume, misalnya volume 1, volume 2, dan seterusnya. Dalam terbitan berseri juga terdapat tanda numerik atau kronologis dan lain-lain. Sementara waktu terbit, kapan diterbitkan, itu tidak diketahui. Masalah jenis daripada terbitan berseri ini yaitu dapat dicontohkan seperti majalah, apakah majalah umum atau khusus, tabloid, warta, buletin, jurnal. Dan masalah jenis terbitan berseri juga yang rutin harian berupa surat kabar atau koran. Saudara berbahagia, kita lihat sekarang jenis rujukan referensi. Dalam perpustakaan ini ada yang dinamakan rujukan atau referensi daripada informasi yang akan kita dapati atau yang kita butuhkan. Pertama, dalam bentuk katalog. Katalog ini ada yang berbentuk katalog nasional, ada yang berbentuk katalog penerbit dan katalog perpustakaan. Selanjutnya, dalam bentuk bibliografi atau daftar dokumen yang dipublikasikan. Misalnya biografi nasional atau biografi universal atau biografi retrospektif. Selanjutnya, jenis rujukan dapat berupa indeks atau terbitan penelusuran yang dipublikasikan. Juga dalam bentuk abstrak atau terbitan penelusuran bidang tertentu. Juga ada jenis yang berbentuk paket informasi kilat. Atau dalam ini kita juga melihat informasi seperti ini adalah informasi khusus. Selanjutnya juga bisa dalam bentuk sumber biografi atau sumber geografi. Jenis lainnya adalah dalam bentuk kamus atau ensiklopedia, direktori atau buku petunjuk. Ada juga jenis dalam bentuk statistik atau buku tahunan, serta terbitan pemerintah dan badan-badan internasional lainnya. Untuk mendapatkan informasi-informasi dalam rujukan-rujukan tersebut, ataupun dalam mencari informasi di dalam jenis primer atau informasi utama, maka ada strategi-strategi penelusuran yang perlu dilakukan agar kita bisa melakukan penelusuran informasi atau mendapatkan informasi secara efektif dan efisien. Pertama adalah invisible collects, yaitu informasi yang didapati lisan atau memberikan informasi secara langsung. Yang kedua adalah informasi literatur, yaitu dengan tertulis dalam bentuk jurnal-jurnal. Ketiga, dengan strategi pendekatan pemakai, di mana seperti subjek, judul, pengarang adalah bagaimana pemakai dapat secepat mungkin mendapatkan informasi primer atau informasi utama. Strategi juga dapat dilakukan melalui sistem katalog manual, misalnya dalam bentuk kartu yang disusun dalam laci. Berikut strategi yang dilaksanakan adalah melalui bibliografi atau daftar buku. Di sini kita menemukan fungsi penjelasan lokasi dan seleksi di mana informasi berada. Strategi melalui indeks atau petunjuk lokasi agar bisa menemukan informasi yang kita inginkan. Berikut adalah dalam bentuk melalui majalah abstrak, yaitu informasi indeks yang memuat ringkasan isi. Ini biasa kita lihat misalnya di dalam karya-karya tulis ilmiah seperti disertasi, tesis, ataupun skripsi. Dan ke-8, strategi penulisan dapat dilakukan melalui sistem komputer. Yang dewasa ini memang merupakan suatu kebutuhan atau online searching.
yang langsung menuju ke basis data lokal seperti misalnya CD-ROM ataupun telex, video teks yang langsung ke basis internet. Saudara yang berbahagia, terkait dengan bibliografi, mempunyai tahapan tamat penyusunannya. Pertama, terlebih dahulu memahami 8 daerah pokok. 8 daerah pokok itu pertama adalah daerah atau posisi tentang judul dan pengarang. Yang kedua, daerah kolasi. Yang ketiga, daerah edisi. Yang keempat, daerah seri monografi. Yang kelima, daerah data khusus. Yang keenam, daerah catatan atau notasi. Yang tujuh adalah daerah impresum atau imprint. Dan kedelapan adalah daerah ISBN. Tahap yang kedua adalah deskripsi sumber informasi itu sendiri atau garis besar tentang isi sumber informasi. Tahapan yang ketiga adalah pengatalogan atau membuat katalog yang bersangkutan dari sebuah informasi yang akan kita jadikan sebagai rujukan sekunder. Yang keempat, tahapannya adalah pelabelan atau pembuatan ciri-ciri dari buku. Yang kelima adalah terkait dengan pemberian belangko kartu buku. Dan yang keenam adalah pemasangan kantong kartu buku itu sendiri. Saudara berbahagia, sekarang kita lihat atau kita fokus kepada apa yang dinamakan pengkatalogan Dewey Decimal Classification atau DDC. DDC atau Dewey Decimal Classification ini adalah salah satu bentuk daripada pengkatalogan yang ada di dunia. Selain daripada Universal Katalog serta Library Katalog. Namun DDC cukup banyak negara-negara yang memakai metode pengkatalogan ini, termasuk di negara kita Indonesia. Nah, dalam DDC ini kita harus melihat pembagian daripada 10 karya atau pembagian dari DDC tersebut. Pertama adalah pembagian daripada ilmu-ilmu yang bersifat karya umum, yaitu semua ilmu yang tidak tercover atau tidak masuk kepada golongan 1 sampai 9. Golongan 1 di sini adalah terkait masalah ilmu-ilmu filsafat, seperti misalnya untuk apa hidup ataupun untuk apa kehidupan ini. Jadi dijawab dengan ilmu filsafat. Yang kedua adalah ilmu agama. Ilmu agama ini kita contohkan adalah pertanyaan atau menjawab pertanyaan siapa yang menciptakan semua di bumi ini. Yang ketiga adalah golongan ilmu-ilmu sosial, yaitu menjawab siapa lagi yang ada selain daripada saya atau kita. Yang dimaksud di sini bisa saja makhluk-makhluk lainnya. Ataupun golongan keempat, pembagian dari DDC ini adalah terkait dengan ilmu bahasa. Itu bagaimana cara berkomunikasi antar sesama manusia atau antar sesama makhluk. Yang kelima adalah ilmu murni. Ilmu murni ini yaitu ilmu yang memang tercipta oleh pencipta dengan apa adanya. Seperti kita contohkan bahwa sifat air itu basah, sifat api itu panas. Yang keenam adalah ilmu terapan. Ilmu terapan kita maksud daerah sekarang adalah ilmu-ilmu yang didasari dengan teknologi, yaitu bagaimana mengelola alam yang ada ini menjadi kebutuhan daripada peradaban umat manusia.
Dan selanjutnya yang ketujuh adalah terkait masalah kesenian. Kita tahu dari kehidupan manusia dari hari ke hari sangat disibukkan, maka diperlukanlah suatu kebutuhan kesenian, memerlukan hiburan-hiburan bagi manusia itu sendiri. Dan kedelapan adalah ilmu sastra, yaitu hiburan-hiburan saja tidak cukup bagi manusia yang begitu ekstra sibuknya, maka diperlukanlah kehidupan berekreasi dan bagaimana upaya-upaya meluapkan atau memunculkan ide-ide kreativitas seni yang ada dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana seluruh daripada perjalanan hidup manusia itu memerlukan sebuah ilmu sejarah yang perlu diwariskan untuk kehidupan keturunan anak cucu. Saudara yang berbahagia, kita masuk kepada bagaimana cara mengutik bahan bacaan. Fungsinya adalah mencantumkan sumber kutipan dalam tulisan agar menghindari tuduhan daripada plagiat ataupun mengambil karya seseorang. Pengutipan bahan baca ini terbagi 5. Pertama, otoritas kutipan, yaitu yang dimaksudnya adalah ketetapan dari kejelasan substansi isi daripada informasi itu sendiri. Yang kedua, membuat catatan pada buku ataupun pada kartu ataupun file elektronik. Yang ketiga, kutipan itu sendiri, yaitu kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Yang keempat, catatan kaki atau footnote, yaitu merupakan penunjuk sumber asal daripada kutipan. Dan yang kelima adalah menulis daftar pustaka, yaitu semua sumber rujukan yang dijadikan penulisan informasi tersebut agar dicantumkan dalam daftar pustaka. Biasanya ini akan dipajangkan bahan bacaan dalam atau dilampirkan pada halaman-halaman terakhir dari sebuah karya ilmiah atau dari sebuah buku yang kita buat. Saudara yang berbahagia, kesimpulan kita bahwa ilmu perpustakaan dibutuhkan dalam mengelola sebuah perpustakaan agar pencarian informasi, pengolahan informasi, penyimpanan informasi, dan pendayagunaan informasi di sebuah perpustakaan itu dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta berhasil guna dan berdaya guna. Perpustakaan menyediakan semua ilmu yang ada di muka bumi ini, baik dalam bentuk karya cetak maupun karya rekam. Perpustakaan merupakan sebuah agen perubahan karena dengan ilmu-ilmu yang tersimpan di dalam sebuah perpustakaan, maka akan merubah intelektualitas ataupun cara berpikir seseorang dalam melakukan tindakan-tindakan berikutnya. Dewasa ini masyarakat memang merupakan masyarakat terinformasi atau information society, yang mana kehidupan masyarakat dikelilingi oleh terkait masalah-masalah informasi. Apalagi informasi adalah kekuatan yang kelima setelah kekuatan-kekuatan man atau manusia, kekuatan material atau bahan-bahan, kegiatan money atau uang, serta kegiatan teknologi ataupun ala-ala berat. Dan terakhir, bahasanya perpustakaan dewasa ini pun memasuki era baru digital, di mana teknologi komunikasi informasi telah merubah keberadaan perpustakaan yang manual kepada perpustakaan yang digital. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyimak tutorial ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa